Halo pemirsa di rumah Jack TV. Nah, kita balik lagi nih di episode kali ini, episode Businessman, yaitu ada di Gerai Adila, yaitu oleh-oleh khas Jambi. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Ayo ikutin. Halo pemirsa, nah sekarang saya lagi bersama ownernya dari Gerai Adila, oleh-oleh khas Jambi. Nah, ini dia bersama Ibu siapa Bu? Boleh kenalan? Wati. Ibu Wati. Iya. Halo Bu Wati. Iya. Gerai Adila ini apa sih sejarah singkatnya? Sejarah singkat tentang dari merintisnya dulu sampai sekarang menjadi UMKM yang lumayan gede ini Bu. Boleh diceritain sedikit Bu? Baik. Jadi kalau untuk ke gerai mungkin kita ceritanya dari awal dulu ya. Jadi sejarahnya Adila Snack berdiri itu memang sudah dimulai sejak tahun 2007. Nah, kita mulainya memang awalnya lebih ke hobi. Saya orangnya memang agak hobi masak ya. Jadi hobi masak-masakan gini, terus kalau lebaran saya memang suka memasak sendiri gitu. Nah, tapi di situ saya memperhatikan tamu-tamu itu seneng banget nyicipin gitu. Jadi timbullah inspirasi gitu. Potensi nggak nih kalau kita kembangi, dan saya jalan ke mall ini ternyata ada juga yang seperti itu. Jadi sehingga saya terbesitlah sehingga pengen membesarkan ini. Mulailah saya mengurus izin dan segala macam gitu. Nah, kita mulai produksi sedikit demi sedikit untuk dipasarkan ke teman-teman, door to door, ke sekolah, anak-anak. Nah, alhamdulillahnya di situ juga lumayan berkembang gitu. Nah, jadi kita mulai berani kita menambah sedikit produksi. Dulu awalnya cuma 2 kilo gitu. 2 kilo? Iya, 2 kilo. Produksi juga sendiri gitu. Nah, produksi sendiri setelah dia berjalan, terus mulai saya berani menitipkan ke mall-mall kecil gitu. Awalnya dulu saya ingat saya mulai masuk itu di Swalayan Abadi, sekarang udah tutup. Oh iya. Terus ke Ceria. Itu di tahun 2007 juga. Dari di awal tahun 2007 ya. Terus dari mulai sudah satu berjalan beberapa waktu, kemudian kita udah mulai beranilah ke mall gitu, ditambah mall-mall di Jambi gitu, tapi masih yang kecil-kecil gitu, tapi masih banyak yang kedor-kedor gitu. Nah, alhamdulillah setelah kita apa yang kita pasarin di mall ini berjalan walaupun sedikit-sedikit, jadi semakin semangat gitu, semakin semangat untuk menambah. Nah, akhirnya kita mencarilah pekerja gitu. Pekerjanya nggak mampu kita bayar banyak-banyak kan ya, sedikit satu atau 1 orang, dulu 2 orang, terus. Nah, alhamdulillah berkembang dari 2 kilo hingga 3 kilo, 5 kilo, dan alhamdulillah juga sampai sudah bisa mencapai puluhan kilo. Nah, di waktu itu tahun 2008 kita udah mencapai 1 tahun itu kita sudah bergerak pencapaian di mulai 2 kilo itu kita sudah di 6 kilo, 7 kilo gitu. Udah 2008, 2009, dan itu sudah mulai ini berkembang di seluruh mall-mall di Jambi ya. Jadi kita terus bergerak di situ. Nah, tidak mentok di situ, saya juga nggak bosan-bosannya mencari informasi ke dinas terkait, mungkin ke Disperindak, ke Dinas Koperasi UMKM. Saya juga mendatangin
apa namanya, dinas-dinas, dan alhamdulillah kita juga dibina oleh dinas-dinas setempat ya yang terkait. Dapat pembinaan dari dinas-dinas ini semakin membantu kita. Nah, mereka membawa kita ke bazar, ke pameran gitu. Jadi pameran bukan ini, terus mulai kemasan produk-produk kita udah diterima di pasaran, di kalangan instansi, ya kita juga dibawa, mulai bawa dinas untuk pameran di luar daerah. Jadi mulai berkembang lah di situ, sehingga terus kita tidak puas di situ, tapi kita terus semangat. Nah, alhamdulillahnya kita udah di tahun 2016 kita udah memasukin di mall-mall ini, di lokal sudah menyeluruh. Kita udah ke pasar retail Indomaret gitu. Nah, di situ saya masih fokus dengan produsen. Saya tidak punya gerai waktu itu, jadi saya fokusnya kita memang di produsen, jadi produksi di antar keswalayan, produksi antar swalayan. Jadi dengan berjalannya waktu itu ya alhamdulillah Allah Maha Baik, jadi kita semakin kesini berkembang juga. Pasar kita mulai dari dulu di tahun 2017 ya, 2017 itu kita mulai diterima di pasar retail Indomaret itu hanya di Palembang. Oh, di Palembang. Ya, satu di Palembang, tapi Palembang sudah mewakilin karena dulu nggak punya gudang di Jambi, Indogrosir belum berdiri, jadi Palembang udah mewakilin dari Jambi dan Bengkulu. Nah, sekarang udah terpisah yang Palembang, Bengkulu, terus Bandar Lampung. Nah, alhamdulillah kita udah hampir se-Sumatera, udah di Medan dan Aceh. Aceh sudah juga, Bu? Aceh. Retail sampai Aceh juga? Udah sampai Medan sama Aceh. Nah, jadi itu tentunya perjuangan. Semua berproses gitu. Jadi untuk mencapai ke sana kita juga banyak sekali yang kita perhatiin di dalam produksi kita, baik dari segi mutu, kualitas, kemasan, dan segala macam ya. Nah, pasar yang diminatin konsumen itu produk kita itu maunya seperti apa juga kita perhatiin. Jadi memang kita ada beberapa nih Mas, 1, 2, 3, 4 kurang lebih ada 5 ya, ini ada keju. Tapi saya tetap di unggulannya di keripik bawang. Oh, keripik bawang. Nah, jadi yang sudah di retail modern se-Sumatera itu keripik bawang. Nah, jadi itu di retail modernnya Indomaret, Alfamart kita udah masuk. Nah, ini ada berapa macam nih, Bu, keripik Adilanya, Bu? Jadi ada rasa apa aja gitu? Nah, jadi yang ini original, ini keripik bawang original. Nah, yang ini juga keripik bawang tapi ini kari, rasa kari. Jadi ini bawang kari ayam. Jadi kita ada 3. Yang ini, yang ini keripik bawang pedas. Jadi memang pedas. Jadi punya khas sendiri-sendiri ya. Walaupun sebetulnya sebutannya itu keripik bawang, tapi yang kari memang itu khasnya kari ayam. Jadi memang ini kalau yang ini di bahannya itu juga berdasarkan tepung, bawang dan sebagainya, tapi dasarnya itu untuk pelezatnya itu dari udang kering, ebi, namanya udang ebi. Nah, kalau untuk ini, untuk yang pedas sendiri, ini makanya kita pakai udang-udang yang seafood, udang segar. Jadi rasanya walaupun dia ini satu, tapi dia memang piece-nya beda-beda. Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, terus ini juga ini kari ayam. Jadi itu memang kita juga daging ayam pilihan, ditambah di bumbu kari, daun kari. Jadi aromanya juga ini Mas, ini boleh di. Oh ya. Ini ya boleh, aromanya. Ini rasa apa nih, Bu? Ya, ini kari ayam. Rasa kari ayam. Waduh. Aduh, ini ada. Ininya ini banget. Enak nih, pakai nasi enak kayaknya, Bu ya. Banget. Pakai nasi, pakai mie, dan kita memang saya perlu bangga dengan produk saya sendiri gitu. Jadi keripik bawang ini bukan hanya untuk dijadiin snack, juga bisa buat makan mie dan cemil-cemilan buat tekwan dan segala macam, dan tidak kalah juga ketika dibawa keluar daerah Jambi. Cocok nih buat teman-teman di rumah, pemirsa di rumah. Jadi untuk bawa oleh-olehnya ini ke keluarga yang ada di luar Jambi, luar kota. Nah, kemasannya juga udah kita juga
terus berinovasi dari mulai kemasan ekonomis, kemasan biasa kan, kemasan foil, dan sekarang mungkin kita udah berani coba-coba untuk kaleng. Nah, kebetulan alhamdulillah kita udah dapat izin edar dari BP POM itu, yang izin MD ya. Jadi udah mudah-mudahan nanti ada jalannya bisa kita ekspor Ya, gitu. amin. Nah, mudah-mudahan amin ya. Amin, Amin, dulu. amin. Nah, balik lagi nih Bu ke sejarah awalnya. Ini kan namanya Gerai Adila ya, Ya, Bu ya. mm-mm. Adila ini siapa sih Bu gitu? Apa nama anak Ibu atau Ya. dapat dari mana referensinya gitu Bu? Sejarahnya gimana Bu? Iya, jadi sejarahnya kenapa jadi Adila itu, ya Adila itu nama anak saya gitu. Nah, memang kebanyakan sih ya, kita kadang-kadang itu kan anak baru satu, jadi gampang lah namanya Adila gitu kan. Kebetulan memang si Adila ini memang dinanti-nanti, jadi memang selalu di hati gitu. Jadi memang namanya sudah tercetak lah di situ, baik ini ya brandnya juga Dila, jadi Adila gitu sampai kita biar gampang kan, karena kalau di Jambi nih alhamdulillah sudah cukup familiar dengan Adila. Jadi gerainya, toko oleh-oleh juga kita beri nama Adila, Gerai Adila gitu, biar lebih gampang. Nah, jadi kalau ada apa teman-teman yang mau cari oleh-oleh silahkan di sini, lengkap dan harganya juga bersahabat. Nah, ini bisa dipesan online ya Bu ya? Bisa. Di Kita- Instagramnya ada ya? Ada. Kita Boleh bisa- Instagramnya apa Bu? Adila Biar pemirsa Snack, di rumah. Adila Snack Food. Tuh, Adila Snack Food. Bisa dicari di Adila Snack Food, itu bisa ikutin terus di Instagramnya Adila Snack Food. Itu ini hari Jumat nih, itu biasanya anak-anak toko sudah memprogram untuk apa, kita setiap hari Jumat itu ada yang namanya Jumat Berkah. Jadi yang berbelanja di hari Jumat itu, apalagi yang khusus brand Adila itu diskonnya sampai 10 sampai 25. Tapi itu setiap hari Jumat Bu? setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Nah, khusus yang produk teman-teman itu 10%, karena konsinyasinya juga kami nggak banyak ini. Jadi setiap hari Jumat kami memberikan diskon itu buat konsumen. Kalau yang punya Adila kan kita memang produksi sendiri. Jadi itu memang ada seperti arisan kita koncang. Setiap minggu itu ya kalau lagi pas yang ini sampai 20%, 10%, tapi setiap Jumat pasti ada diskon Jumat Berkah. Sudah sesuai dengan visi misi kita gitu. Kalau untuk produksinya satu hari itu berapa kilogram Bu kira-kira? Kalau untuk satu hari keripik bawang itu 180 untuk hari-hari biasa ya. 180 kilogram Ya, itu untuk keripik bawang sendiri? keripik bawang itu setelah dikemas nanti bisa kita lihat ya apa pengemasannya seperti apa yang Iya. jadi itu bisa kurang lebih jadi 1000 pieces. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pemirsa di rumah, nah Gerai Adila ini dia sudah punya produksi sendiri. Jadi ini rukonya ini di atasnya tempat penjualannya, tempat tokonya. Nah, di bawahnya ada tempat produksinya. Nanti kita lihat produksinya. Kita lihat langsung produksi dari keripik bawang Gerai Adila oleh khas Jambi. Ini Kalau begini. dari produksi yang di bawah, produksi sendiri dari Gerai Adila, itu ada berapa macam yang diproduksi? Dari tadi kan ada keripik bawang ya Bu ya, ada keripik seafood, bawang, terus ada steak ya. Steak, ada ini siput coklat, ada siput keju, ada siput ubi. Sebenarnya siput ubi lagi kosong. Nah, memang saya untuk tempat produksi itu memang jadi satu. Jadi ketika ini besok kita mau mengkondisikan siput ubi ya, karena kan kita semua udah pakai mesin, dan mesin itu sudah mampu untuk melayani berapa banyak kita mau produksi. Jadi kalau itu udah nggak dikhawatirkan lagi, insya Allah kalau tidak ada kendala-kendala yang lain,
berapa kebutuhan kita, si mesin sudah siap. Jadi kalau untuk saat ini saya masih ketika saya buat ini misalnya ciput ubi ya, saya masih di situ juga. Jadi untuk yang keripiknya itu kita stop dulu. Jadi dia nggak campur baur sama minyak-minyak dan segala macam, karena kan itu memang manis sama asin gitu. Nah, sedikit cerita nih Bu, untuk retail modern. Nah, kalau retail modern itu Ibu biasanya ngirimnya keluar ya, retail di luar atau retail yang di lokal biasanya? Di luar. Kalau untuk yang di lokal sendiri, kita kalau yang Alfamart itu kan ada di Pal 13 gudangnya. Kalau yang di Indogrosir kan ada di apa namanya itu ya, pasar apa yang malam itu, Indogrosir itu di Talangbulo ya. Nah, itu kita antar sendiri sama ini ya, kita sendiri yang antar. Kalau untuk khusus yang di luar itu semua kita kirim pakai kargo. Nah, di situ. Terakhir nih Bu, omset untuk per hari atau per minggu atau per bulannya itu berapa nih Bu? Dari keseluruhan aja ini nggak apa-apa Bu. Kira-kira kisaran berapa gitu? Untuk omset sendiri sih sebetulnya saya paling nggak mau bercerita. Tapi bisa dibaca kali ya. Untuk produksi ya, untuk kita produksi yang perharinya sekian pastinya sudah banyak, udah kelihatan ya. Namun kita ini juga bukan berarti yang kita dapat itu bukan semua dari keuntungan ya, itu penjualan. Jadi kita penjualan itu kan ada HPP-nya berapa, jadi yang kita dapat itu untuk semua. Jadi mungkin di penjualan kita mungkin ada 100 sampai 150-an, kadang bisa sampai 200-an. Cuman itu penjualan ya, bukan margin ya. Jadi kalau margin itu kan ada berapa persen ya, kayak gitu. Jadi ya Alhamdulillah kita masih terus berjalan setiap hari, dan para pekerja juga terus berjalan, dan Alhamdulillah sampai ke sini kita sudah bisa melewati pandemi dan segala macam tanpa harus mengurangi pekerja. Oke. Nah pemirsa, nggak terasa nih udah lama nih kita ngobrol sama Ibu Wati. Nah hari ini kita akan melihat langsung nih gimana produksi yang ada di Gerai Anila ini sendiri. Nah kita ikutin langsung yuk, kita ke bawah. Mari. Nah, ini ya, di sini tempat produksi kita. Di bawah tadi yang di atas gerai, di sini tempat-tempat produksi kita dimulai dari penggilingan mesin, juga sampai di ujung sana tempat packaging, sampai di ujung juga sana itu mulai dari pengeluaran barang siap sudah dikirim ada di ujung sana. Mulai dari sini nih lagi produksi. Oh, kalau itu tempat packaging ya, Bu ya? Ya, di sana tempat packaging. Ini ada mesin satu, ini di sini mesin satu, ini untuk tempat penggilingan pengadukan pertama. Nah, di sana di sini ada mesin yang kedua. Nah, kemudian di sini mesin pemotong. Jadi ini boleh di sini ini mesin yang dipotong. Kalau untuk pekerjanya ada berapa sih? Untuk di sini ada 12 karyawan. Nah, masing-masing sudah punya ini posisinya masing-masing. Jobnya masing-masing. Ya, jobnya udah masing-masing. Ada yang di mesin, ada yang di produksi penggorengan, ada yang di packaging, ada yang lagi nyales, ada yang lagi kupas bawang gitu. Jadi udah di posisinya masing-masing. Bahan bakunya disimpan di mana? Di sini, sini ada stok bahan baku. Nah, ini gudang bahan baku kita di sini. Nah, di sini gudang bahan baku. Kalau ini sudah bumbu racik. Oh, bumbu racik. Yang ini yang sudah siap dikeluarkan ke sini. Nah, ke sini.
Nah, tinggal dibawa ke dalam. Ini minta tolong bisa dipindahin ke dalam. Ini sudah ini Berarti bahan baku. bumbu rahasia. Oh, rahasia ya. Ini Bahan bumbu bakunya rahasia. masuknya melalui ini ya Bu ya, jalur. Oh iya, ini pembuatan jalur untuk masuk bahan baku. Jadi kita tidak melewatin depan. Jadi memang ini alur kita dari mulai masuk bahan baku. Terus di situ juga ada pencucian, di sini bahan gudang, di sini tempat gudang meracik bumbu. Langsung ke situ itu ada mesin satu yang untuk ini. Boleh kita lihat ke sana Bu, bagian pengemasan ya kayaknya itu, Bu. Oke. Sini ada pengemasan. Di sini ada produksi. Iya. Berarti ada 12 orang ya Bu ya di sini Bu. Ada Yang bekerja 12. 12 orang. Itu bekerjanya secara shift atau memang satu Enggak, hari jadi itu? kita memang sudah terjadwal mulai setengah 8, nanti jam 12 istirahat makan siang dan sholat sampai jam 1. Sholat makan siang 1 jam, terus kembali bekerja lagi sampai jam setengah 5. Gitu. Nah, kita juga kalau misalnya ada terkendala yang lain-lain seperti mungkin mesin misalnya itu, nah kalau misalnya nanti jam kerjanya lewat, kita bayar lemburan. Iya, beda ini. Jadi di sini ada packing Kemasan. untuk ini. Nah, ini yang kemasan ekonomis ya. Nah, ini kemasan yang biasa ekonomis. Ya. Ini juga boleh diicip-icip. Oh iya. Sama tim masih panas-panas loh. Kalau di sini ini wajib mencicipin keripik panas. Kalau belum mencicip keripik panas belum Ini sah. tadi yang original ya Bu ya? Ya, ini yang original. Nih. Nah, terus boleh diicipin. Ini mau Iya. biar tadi ini ya. Yang tadi yang original juga ya? Sama yang kayak ini. Ini masih anget-anget loh, baru turun dari kuali. Jadi penggorengan. Nah, ini Yang terakhir nih Bu, ini kan penjualannya semakin besar nih ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang pengen beli apa produk-produk di Gerai Adila ini, nah ada nggak yang untuk apa mesan online ya? ada. Atau ada kontaknya? Kira-kira bisa? Iya. Bisa, jadi kita bisa yang nggak bisa langsung offline ke toko, bisa lewat GrabFood, lewat apa Gojek, juga bisa Shopee, bisa Instagram, bisa via WA di nomor 0852 66 17 73 98. Nah, itu aktif 24 jam. Siap Untuk media menerima sosialnya order. Bu? Media sosialnya kita bisa di FB, bisa di Instagram, terus TikTok ya. TikTok juga TikToknya ada juga? Iya, ada TikToknya juga. Bisa lewat Oke, itu. pemirsa, nah nanti di sini ya ada kontaknya dan hotline dari Gerai Adila ini. Siap ya. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Nah, sudah sampai di penghujung acara nih. Seru bukan? Nah, tadi kita sudah banyak cerita-cerita tentang sejarah, tentang apa merintisnya Gerai Adila yang ada di Tugu Pers Jambi. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Bu Wati sendiri. Jangan lupa main ke gerainya. Sampai di penghujung ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama krunya Sekiti ya. Dan jangan lupa sama pemirsa di rumah juga yang mau berangkat bisa cari oleh-oleh di Gerai Adila, di gerai kami banyak tersedia juga makanan-makanan khas Jambi, juga souvenir bermacam-macam, baju Jambi, madu dan sebagainya ada di toko kami. Jadi yang butuh oleh-oleh boleh meluncur ke gerai kami yang alamatnya di Murni di sebelah Tugu Pers. Ya, Simpang Tugu Pers. Simpang Tugu Pers Murni ya. Ya. Orang bilang belakang Hawajaya. Oke. Ya. Terima kasih sudah berkunjung di gerai kami. Semoga ke depan lebih banyak yang tahu Gerai Adila ada di mana. Oke. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Oke. Nah, jangan lupa saksikan Businessman setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita.